Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Umriyatiullah MPD selaku guru bidang studi bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas pola hidup sehat di bulan puasa. Pola hidup sehat itu harus dijalankan walaupun tidak bulan puasa ya. Jadi pola hidup sehat itu harus setiap hari kita jalankan, harus setiap hari kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, pola hidup sehat yang pertama ada peran sahur sangat penting di bulan puasa. Yang pertama, menu yang dimakan. Kalian kalau makan sahur itu harus menu yang sehat, tidak boleh yang berlemak banyak karena itu bisa mengganggu kesehatan kalian. Terus yang kedua ada konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti ubi, jagung, singkong, gandum, nasi merah. Kenapa Bu nggak boleh nasi putih? Karena kalau beras yang putih itu dia mengandung banyak gula. Jadinya kalau kalian mix dengan makanan-makanan yang tidak sehat, kalian akan gampang dan mudah terkena penyakit. Yang ketiga ada protein ya. Protein itu ada buah, sayur, dan air putih. Bu, kalau nggak ada buah gimana? Nggak apa-apa, yang penting kalian sudah makan sayur. Bu, kalau kita nggak suka sayur, kalian harus stok buah di kulkas, oke? Terus kalau air putih ini sangatlah penting dan berpengaruh buat kita. Misalnya harus 8 gelas per hari. Gimana caranya? Dua gelas itu sebelum kalian sahur. Misalnya kalian bangun tidur harus 2 gelas. Terus setelah sahur kalian harus 2 gelas. Bu, kalau 2 gelas saya takut siangnya nanti haus. Nah, minumlah secukupnya. Ya, nanti pas berbuka puasa kalian minum lagi 2 gelas air putih. Setelah berbuka puasa sebelum tarawih kalian harus juga minum air putih. Pokoknya air putih itu sangat dianjurkan. Next. Nah, yang tadi saya bilang nih, hindari makanan berminyak karena membuat sel darah merah menggumpal. Terus kedua, menyebabkan aliran oksigen berkurang 20% sehingga dapat mengantuk dan lemas pada siang hari. Proses ini dinamakan autolisis. Nah, autolisis ini adalah proses pembuangan sel-sel yang mati atau yang rusak dalam tubuh kita. Makanya kita diharuskan untuk berpuasa. Karena kenapa? Karena 24 jam organ di dalam tubuh kita itu bekerja. Kenapa kita puasa? Karena kita di stop dulu tuh organ-organ yang bekerja dari sahur, dari terus hingga ke maghrib ya. Jadi ada beberapa jam di situ organ tubuh kita tuh istirahat seperti itu. Nah, kalian bayangkan kalau misalnya kalian makan terus nih, nah 24 jam itu organ tubuh kalian tuh terus bekerja kayak mesin aja. Kalau terus bekerja itu pasti akan rusak ya. Jadi tidak disarankan untuk makanan yang berlebihan juga ya. Next. Nah, kalian harus beraktivitas di dalam ruangan dingin atau tempat teduh. Bu, saya nggak punya AC, nggak apa-apa. Yang penting ada kipas angin. Yang penting kalian beraktivitas di dalam ruangan. Karena kalau misalnya kalian beraktivitas di luar ruangan itu akan mudah lelah, mudah capek dan sangat haus ya. Kayak kemarin nih di Ananda Group ini kita mengadakan bazar. Di situ saya sangat dahaga banget ya karena memang kita puasa terus beraktivitasnya di luar ruangan itu sangat berpengaruh banget bagi orang-orang yang berpuasa kayak gitu. Jadi misalnya kemarin tuh ada 500.000 orang atau 500 orang yang berkunjung di Ananda Group, tepatnya di belakang Stikes Prima Indonesia. Itu berjubel banget, jadinya berpengaruh buat kita yang berpuasa kalau beraktivitas di luar ruangan seperti itu ya. Jadi kalian harus mencari tempat-tempat yang memang nyaman buat diri kalian sendiri. Kalau misalnya tidak penting-penting banget, nggak usah lah beraktivitas di luar ruangan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nggak penting ya udah kita di rumah terus baca Al-Qur'annya, tadarus, terus nanti pas di penghujung Ramadan kalian sudah hatam 1 Quran, itu kan sangat bermanfaat ya. Jadi lebih baik jangan beraktivitas di luar ruangan seperti itu. Next. Nah,
berbuka puasa itu dengan makanan secukupnya. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya kalian langsung kalian makan semuanya, ada lontong, ada risol, terus ada es. Nah, di situ semuanya kalian campurkan jadi satu. Terus kalian kekenyangan dan kalian tidak kuat untuk sholat maghrib. Nah, itu tidak boleh ya seperti itu. Jadi kalian berbuka puasa dengan makanan secukupnya. Terus langsung memakan banyak makanan hanya akan membuat perut kalian tuh sesak. Akibatnya lambung kalian akan mengecil dan enzim-enzim pencernaan itu berkurang. Nah, para pakar kesehatan nih menganjurkan kalian untuk makan secara bertahap, mulai dari air putih beberapa teguk, sedikit makanan manis, dan selang minimal setengah 1 jam baru makan besar. Ada orang yang langsung makan ya, karena itu dibiasakan dari sebelumnya seperti itu. Misalnya beduk maghrib dia buka pakai air hangat terus makan besar, karena dia sudah menerapkan itu di sebelum puasa seperti itu. Nah, ada juga orang yang tidak menerapkan. Jadi setelah buka maghrib kalian makan semuanya. Nah, itu tidak boleh ya, harus secara bertahap. Mulai dari minum air putih, kalau ada teh hangat kalian minum teh hangat, kalau ada kurma kalian makan kurma terlebih dahulu ya. Jadi sedikit makanan manis yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian itu akan lebih sehat, karena di sini kita sedang berbicara pola hidup sehat untuk kalian. Oke. Next. Nah, di sini ada berbukalah dengan yang manis ya. Kalau berbuka dengan yang pahit-pahit kalian gak mau puasa lagi nanti. Pokoknya berbukalah dengan yang manis. Banyak orang-orang yang keliru banget nih mengartikan maksud dari berbuka dengan yang manis. Bukan kalian mengonsumsi makanan yang manis semua, nanti malah naik gula darahnya ya, malah menjadi sakit. Terus mengonsumsi makanan atau minuman manis memang baik dilakukan pada saat berbuka puasa agar dapat segera memulihkan energi setelah seharian berpuasa. Tapi yang keliru adalah porsi makan atau minuman manis yang dikonsumsi terlalu banyak. Apalagi jika rasa manis tersebut dibuat dari gula atau gula biang. Kalau misalnya kalian memasukkan gula biang nih, gula biang itu kan rada pahit-pahit ya, gula biang ke dalam tubuh kalian. Coba kalian bayangin bagaimana tuh sistem kerjanya ya. Jadi kalau kalian banyak makan gula aja itu kalian bisa gendut kayak saya nih segini ya, gendut banget. Jadi kita makan gula terus. Nah, terus apalagi gulanya nanti kalau misalnya kalian diganti oleh air putih, nanti pasti bermanfaat banget ya. Tadinya kalian minum manis-manis terus kalian ganti pakai air putih, jadinya hidup kalian akan semakin enteng, nggak berat, nggak males seperti itu. Pokoknya berbukalah dengan yang manis tapi secukupnya. Next. Nah, pada saat makan malam yang tadi saya bilang, ada orang yang berbuka puasa langsung makan besar, ada orang yang berbuka puasa makannya sedikit-sedikit dulu. Terus pada saat makan malam dipastikan untuk tidak makan terlalu banyak agar mencegah obesitas. Nah, selain itu menghindari minuman kopi dan soda karena bisa membuat kita sulit tidur dan dapat menimbun banyak lemak. Nah, ini nih yang suka dilakukan orang-orang di sekitar, karena ketika kita bukber kita nggak tahu nih kita mau makan apa. Apalagi kalau di Pizza Hut ya bukbernya, pasti di situ ada minum-minuman bersoda. Nah, itu dikurangin dulu. Apalagi kalau kalian bukbernya di coffee shop. Kalau coffee shop juga kalian harus pesan kopi di situ. Pokoknya kalian harus menghindari kopi dan soda agar kalian tidak mencandang obesitas seperti itu, karena di situ banyak lemak. Terus yang kedua, ganti kedua minuman tersebut dengan air mineral dan jus buah. Boleh Bu, sop buah boleh. Kalau sop buah kalian bilang jangan manis-manis ya Bang, gitu aja. Oke. Jadi kedua minuman tadi, kopi, gula, susu, soda itu kalian ganti dengan air mineral dan jus buah seperti itu. Minuman yang cukup. Hidrasi adalah
hal yang terpenting selama puasa Ramadan. Setelah berbuka puasa, kita harus minum dalam jumlah besar, begitupun saat bersahur. Kebutuhan hidrasi tubuh kita adalah sekitar 2 liter per hari, seperti itu. Jadi pokoknya yang sehat-sehat aja deh. Kalau kalian mau ngambil yang sehat-sehat aja, minumnya kayak air putih ya, terus jus buah karena di situ banyak mengandung vitamin, seperti itu. Next. Nah, lakukan olahraga ringan saat malam hari. Karena banyak nih orang-orang yang malas melakukan olahraga pada saat puasa, seperti itu. Misalnya berjalan kaki selama 15 hingga 20 menit setelah makan malam. Nah, kalau kalian bingung jalan kakinya kemana nih, kalian muter-muter aja di rumah ya. Kalian muter-muter di rumah hingga 20 menit. Ntar nyuci piring lah, terus kalian nyuci baju lah, kayak gitu aja, muter-muter aja. Kalau halamannya luas, kalian muter-muter depan rumah. Terus kalau halamannya kecil nih, kalian muter-muter aja di ruang tamu, seperti itu hingga 20 menit, karena di situ nanti kalori kalian akan terbakar. Nah, terus dapat juga melakukan kegiatan berat seperti olahraga pada saat setengah jam menjelang buka puasa. Nah, misalnya setengah jam menjelang buka puasa setengah 6, kalian olahraga kecil aja, seperti itu. Nanti pas kalian sudah capek banget maghrib, nah terus buka deh, jadinya nggak begitu capek, seperti itu ya. Jadi lakukan olahraga ringan saat malam hari. Jangan kalian abis makan terus tidur, itu nggak boleh banget, karena di situ kalian akan obesitas. Oke, next. Nah, di sini ada pola tidur ya. Pola tidur. Selain memperhatikan asupan makan kalian yang tadi kita bahas, kalian juga harus mengatur pola tidur. Sekarang pola tidurnya ini nih, kalau anak laki-laki kebiasaannya gini. Dia tidak tidur pada saat malam. Terus dia tidurnya setelah sahur. Jadi pola tidurnya itu sangat berantakan, seperti itu. Jadi dia setelah sahur tidur bablas sampai maghrib lagi, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat subuh juga kalau nggak salah ya. Jadinya tuh kalian tuh nggak ada manfaatnya berpuasa, tidak ada pahalanya. Kalian hanya menahan lapar dan haus doang kalau kayak gitu. Makanya pola tidurnya itu harus kalian jaga dan kalian atur, seperti itu. Terus yang kedua, pengaturan pola tidur juga merupakan hal yang penting. Mengantuk selama puasa bukanlah disebabkan karena tidak makan dan minum seharian, melainkan karena tidak memiliki waktu tidur yang cukup. Nah, terus kalaupun tidur malamnya masih tidak cukup, luangkan 20-30 menit untuk melakukan power nap di siang hari. Nah, tidur siang yang singkat tapi berkualitas akan membantu memulihkan energi. Misalnya pada saat siang hari kita mengantuk banget ya, itu bisa kalian tidur sekitar 20 atau 30 menit ya, karena waktu itu disebutnya power nap. Power nap itu akan ketika kita bangun kita akan memulihkan energi kita, jadi segar kembali kayak gitu. Jadi yang tadi saya bilang pola tidur itu harus diatur, khususnya nih buat para cowok-cowok ya, buat para laki-laki di luar sana. Ketika bulan puasa ini yang menerapkan pola tidur setelah sahur, tidak tidur malamnya, itu tolong diubah pola tidurnya. Buat wanita, buat cewek-cewek ya, kalian juga kalau nonton drakor kan nggak ingat waktu ya. Jadi kalian di stop dulu nonton drakornya, diganti sama baca Qurannya atau kajian-kajian Islam yang kalian tonton, agar nanti setelah kalian sudah menonton kajian Islam itu, misalnya kalian tidur terus dapat sahur dengan segar, seperti itu. Jadi pola tidur kalian diatur. Kalau tidak diatur nanti akan menyebabkan penyakit juga, seperti itu ya. Next. Oke, nextnya habis ya ternyata. Nanti kita lanjutkan kembali atau kita bertemu kembali dengan tema-tema yang berbeda ya dari Pak
Supriyatna, dari semua guru-guru di sini. Pokoknya tetap jaga kesehatan karena di puasa ini harus sehat ya. Untuk Lebaran besok tuh kalian tuh harus sehat, harus tidak tidak pulang kampung tentunya ya, karena pulang kampung itu kalian akan menyebarkan virus ya. Pokoknya di masa pandemi ini kalian harus jaga kesehatan, harus pola tidur yang cukup, serta kalian harus menerapkan 3M gitu. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.